Chef Juna sering bilang jadilah pemenang di setiap tantangan, tapi mulai season ini Chef Juna harus menarik kata-kata itu. Kenapa? Karena ada satu challenge yang menang itu malah masuk pressure test dan pulang. Teddy adalah salah satu korbannya. Timnya menang challenge tapi malah dia pulang. Padahal tantangannya adalah offset challenge yang menilai bukan hanya juri tapi orang-orang di luar sana yang menilai. Terus apa gunanya menang kalau masuk pressure test? Yang kedua, ada beberapa keuntungan atau privilege bagi seseorang yang menang yang bisa ngajakin satu orang untuk naik ke atas tanpa masak sekalipun. Kompetisi juga makin gak adil dong. Makanya di season ini ada dua peserta yang menentang ketidakadilan sistem ini. Pausman yang pada saat itu menang challenge dan juga diberi reward untuk menyelamatkan satu orang untuk naik ke atas. Dia memutuskan untuk tidak menggunakan privilege itu. Kenapa? Karena nggak fair aja ya ketika ada satu orang yang melaju ke babak berikutnya tanpa usaha sekalipun. Kiki adalah orang kedua yang menentang sistem itu. Kenapa? Karena ketika ditawarin untuk naik ke atas oleh Haris, dia menolak. Dia memilih untuk masak, ya biar fair aja. Kalau kalian nonton dari awal dan juga nonton season sebelumnya, ini adalah season yang banyak tim challenge-nya. Yang paling gak masuk akal adalah di grand final. Kenapa ada tim challenge segala? Grand final tuh harusnya head to head satu sama lain, tapi anehnya di season ini ada tim challenge. Itu aneh banget sumpah. Dan ketika di head to head dia kelihatan kan kualitasnya, dan menurut gua Kiki adalah juara yang sesungguhnya. Dari kecepatan, inovasi, dan juga cara penyajiannya itu nilainya itu plus, tapi yang jadi masalah kok malah nilainya itu berbanding terbalik dengan komentar. Dan yang paling janggal dan juga nggak masuk akal yang lagi viral adalah Kiki bantuin Belinda itu motong daging. Harusnya juri itu melarang, nggak boleh, ini kompetisi. Kalau kalian nonton MasterChef season 7, ada Ramos yang dimarahin bahkan dikeluarkan dari galeri gara-gara ngebantu Yuri. Dia ngebantunya cuma ngasih saran dan juga instruksi kepada Yuri, tapi langsung dikeluarin. Yang paling parah adalah di season ini dibantuin motong loh, tapi kok dibiarin aja, nggak fair. Kalau kalian nonton dari awal, Kiki itu orangnya kreatif dan juga inovatif. Bahkan ketika di tantangan tim challenge, dia itu selalu menyelamatkan teman-temannya. Ketika membuat puding, dia menyelamatkan temannya. Dan juga ketika tantangan masakan Nusantara juga dia menyelamatkan temannya. Yang paling spesial adalah ketika dia menghidangkan masakan untuk orang Korea, yaitu Siwon. Kalau kalian nonton dari awal, masakan Belinda itu sangat monoton sesuai dengan buku resep. Terbukti ada satu tantangan yang masakannya itu sama persis sama Diva. Yang paling gak masuk akal adalah di bagian penilaian. Komentar Kiki itu positif dan juga dikasih nilai plus karena penyajiannya itu benar. Tapi nyatanya nilainya itu jomplang banget. Yang terakhir, juri kayaknya harus belajar dari film Hunger. Ada satu orang lulusan culinary school ternama dan juga ada satu orang pedagang kue tiaw pinggir jalan. Mereka disuruh battle untuk masak nasi goreng dan pemenangnya adalah pedagang kue tiaw pinggiran. Karena yang dinilai itu bukan hanya hasil akhir, tapi juga skill, pengetahuan, dan juga prosesnya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Belinda sudah layak untuk menjadi juara? Silahkan tulis di komentar.